sedetik pun, apakah itu hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan, semua itu tetap ada dalam pandangan Tuhan. Tuhan mengatur kehidupan kita, dan Dia juga tahu apa yang terbaik yang harus diberikan kepada umatnya. Nah, pagi siang hari ini kita akan sama-sama kembali membaca satu kebenaran firman Allah yang menjadi ayat emas bagi kita. Mengapa ini menjadi satu hal yang penting? Kejadian 6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu dengarkan apa yang saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, siang hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Allah dengan ayat emas ini, dengan satu judul, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa melalui tema ini kita dapat memahami satu perkara, bahwa kehidupan yang ada dalam kehidupan kita hari ini, ternyata Allah itu adalah penguasanya. Kalau Dia penguasanya, maka Dia memiliki semua apa yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau Dia memiliki, maka kita ini adalah bagian dari apa yang Allah kehendaki untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, semua ini haruslah demikian. Saudara percaya kita kepada Tuhan atau kita tidak percaya kepada Tuhan, semua tetap ada dalam genggaman Tuhan. Karena tidak pernah ada kehidupan itu di luar Tuhan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, haruslah kita lebih meyakinkan, percaya kepada Dia, bahwa hidup kita ini selalu ada dalam tangan Tuhan. Amen. Nah, itu sebabnya saudara, perlu saudara dan saya menyelaraskan cara pandang, menyelaraskan kehidupan kita. Apa yang kita harus berbuat, apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, itu disejajarkan, diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Ya, saya tidak bilang salah. Kita melakukan aktivitas cari pekerjaan yang terbaik, cari uang yang banyak, lalu cari kehidupan yang dengan jabatan-jabatan tertentu. Bukan salah, saudara. Tetapi seringkali semua itu hanya memikirkan hal yang duniawi. Sementara kehidupan kita bukan di dunia ini saja. Tujuan yang utamanya adalah kekekalan. Amin. Saya senang bilang begini, keberhasilan tanpa kekekalan adalah kebodohan yang fana. Artinya apa? Kita beroleh seluruh dunia ini, tapi nyawa kita binasa. Apa artinya semuanya itu? Nah, ini menjadi satu ukuran penting bagi kita. Mengapa kita perlu menyelaraskan tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara di tengah-tengah aktivitas hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan itu. Dan oleh karena itu, mari kita memahami kehidupan kita. Mari hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini menyatakan kepada kita bahwa kita memang harus percaya kepada Tuhan yang itu, Tuhan yang agung itu, bahwa kasih karunia itu diberikan Tuhan kepada saya, kepada saudara, bahkan kepada semua orang. Amin. Apa yang dikatakan firman Allah? Saya ingin senang mengatakan begini, saudara. Nuh, kitab ini ada di bagian awal dari Kejadian, dan Nuh dari Kejadian itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang terjadi di dalam kisah, dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru? Bukankah kehidupan kita juga hidup karena kasih karunia Tuhan? Jadi saya mau bilang begini, kehidupan apa yang ada dalam firman Allah sejak dunia diciptakan sampai dengan hari ini dan sampai Tuhan datang, ceritanya tidak berubah. Ceritanya fokus kepada kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita dalam rupa kasih karunia Tuhan ini. Nah, itu sebabnya mengapa hidup dalam kasih karunia Tuhan harus dipahami. Hidup dalam kasih karunia Tuhan itu harus disadari
dan diimani, bahkan dilakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menerapkan itu, rasa-rasanya kita kehilangan esensi dari kehidupan ini. Ada orang yang hari-hari ini kita dengar ada berita yang sangat luar biasa. Entah itu dari kepolisian, entah itu dari orang pajak. Berapa banyak uangnya? Rasa-rasanya sudah cukup, apa lagi yang perlu dicari dalam kehidupan ini? Kalau uang sudah sedemikian banyak, jabatan sudah sebegitu tinggi. Tetapi apa artinya itu? Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa menyadari kebenaran Allah dalam hidup kita, hancurlah hidup itu. Bersyukurlah kita, saudara dan saya, kalau hari ini kita menyadari bahwa kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kita punya uang banyak, kita punya segala sesuatu yang mungkin sangat-sangat mencukupi, tapi sadarilah, hidupmu hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin semua itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan kepada kita, mari kita hidup sungguh di dalam Tuhan. Tapi apanya yang mau sungguh-sungguh? Orang-orang di luar kita juga hidup sungguh kok. Baik mereka yang percaya kepada sesuatu atau percaya kepada yang lain, semua mereka juga semakin giat, semakin sungguh-sungguh melakukan ibadat mereka. Tetapi apa artinya ibadat mereka ketika ibadat manusia itu tidak didasari kasih karunia Tuhan ini? Hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah satu hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah ini dalam satu kisah yang cukup menarik di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1 sampai 17. Ya, ayat ini menjadi satu ayat, satu firman yang mendasari penyampaian firman Allah pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, saya ingin menjelaskan dulu sebetulnya kisahnya bagaimana tentang kehidupan ini. Ceritanya belum cukup panjang karena kejadian yang tadi saya sebutkan, saya bacakan baru Kejadian 6 ayat 8. Berarti ada Kejadian 1 sampai 5 sampai 6. Bahkan kalau sampai 9 itu kita masuk ke ayat, ke pasal yang ke-9. Belum panjang. Nah, saya mau bilang begini, saudara, ada apa di kejadian cerita awal itu? Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 sampai dengan 5 itu berbicara tentang penciptaan dunia dan isinya. Betul? Ya, kita tahu bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Bahkan kita tahu bagaimana esensi Allah Tritunggal di dalam Kejadian 1, 2, 3 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Jadi tidak ada yang mengawali lagi selain Allah. Ya, lalu firman, lalu roh Allah melayang-layang di sana. Jadi ada Allah, ada firman, ada roh. Bukankah itu esensi dari Tritunggal kita? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab Yohanes 1 mengatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Nah, yang saya ingin bilang, ketika Kejadian 1 Allah menciptakan dunia ini oleh firman-Nya dan roh Allah ada, saya ingin bilang, saudara, bahwa penciptaan pada saat itu, penciptaan manusia itu berbeda dengan penciptaan yang lainnya. Karena penciptaan manusia pada saat itu bukan baik, tetapi sangat baik. Sangat baik menuju pada satu kata yang penting, bahwa ciptaan Allah yang namanya manusia ini memiliki nilai-nilai kealahan yang tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Manusia diciptakan bagaimana? Serupa dan segambar dengan Allah. Serupa artinya konten Allah, isi dari Allah itu sama dengan isi dari manusia ciptaannya itu. Itu sebabnya mengapa Allah dan manusia dapat melakukan sebuah relasi terbaik. Binatang tidak bisa. Ya, saya pernah mungkin katakan, pernah nggak dengar ada gajah minta dibaptis? Nggak ada, karena dia tidak punya roh. Tetapi ciptaan Allah yang sangat baik itu memiliki roh. Dan roh kita dengan roh Allah dapat berelasi dengan baik. Itu sebabnya mengapa ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Tetapi
Di Kejadian 1-5 diceritakan satu hal yang sangat-sangat menyedihkan Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu tahu bahwa Allah itu baik. Manusia itu tahu bahwa Allah itu menyertai dan memberkati kehidupannya. Tetapi manusia mau bermain-main dengan dosa. Sehingga manusia lebih memilih dosa daripada mau memutuskan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kejadian 3 mengatakan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan apa esensi dari dosa? Saya mau bilang bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak bisa akrab intim lagi dengan Tuhan. Karena ketika dia mendengar derap kaki Tuhan di taman itu, manusia itu menghindar, lari dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Makin hari keturunan manusia itu, mengapa Kain membunuh Abel? Seharusnya kalau Kain sadar bahwa dia sudah melakukan dosa, bukankah dia diharuskan kembali kepada Tuhan? Tetapi apa yang terjadi? Dia semakin lari daripada Tuhan. Dan singkat cerita, pasal yang ke-6 mengatakan bahwa bagaimana kisah kejahatan manusia itu sudah sampai kepada Tuhan. Ya, ayatnya belum panjang, 1-5. Lalu ayat yang ke-6 bicara tentang kisah kejahatan manusia, bagaimana kecemaran manusia, lalu perkawinan campur yang sebetulnya itu tidak disukai oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Hatinya orang yang berbuat dosa, orang yang berdosa, hatinya cenderung melakukan kejahatan, berbuat kejahatan, berbuat segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kedaulatan Allah di dalam pasal yang berikutnya, ayat pasal yang ke-6, di situ disebutkan bagaimana Tuhan akan menghapuskan manusia yang berdosa. Tetapi ayat yang ke-8, di situ dikatakan walaupun hanya satu ayat pendek, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pasal yang ke-6 mengatakan bagaimana kejahatan manusia, lalu Allah akan menghilangkan manusia itu, Allah akan menghapuskan manusia itu. Tetapi di ujung akhir ada kasih setia Tuhan yang tetap diberikan kepada manusia yang namanya Nuh. Karena di situ dituliskan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lanjut, pasal 7. Pasal 7 berbicara tentang air bah. Apa yang dilakukan Allah dan apa yang diberikan Allah kepada Nuh diwujudkan dalam satu hukuman Tuhan yang disebut dengan air bah. Pasal yang ke-8 berbicara tentang air bah itu yang mulai surut, dan Kejadian yang ke-9 berbicara tentang Allah berjanji dengan manusia. Nah, bagian ini yang 9 ini yang akan kita teliti dan kita akan pelajari menjadi pelajaran kita pada siang hari ini. Saudara, bila kita meneliti semuanya ini, ingat Kejadian 6 ayat 8 menjadi satu ayat kunci dalam peristiwa semua yang terjadi. Mengapa demikian? Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Nuh ikut dalam peristiwa air bah, tapi Nuh menjadi tokoh pembantu dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi juga bagaimana rencana Allah untuk memusnahkan dunia ini, ternyata akhirnya manusia juga diberikan sebuah keselamatan baru di dalam Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan itu. Saudara tahu kan bahwa hanya karena Nuh dan keturunannya maka manusia selanjutnya itu beroleh kasih karunia Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, yang lama itu sudah dihancurkan, yang lama itu sudah dihapuskan. Tetapi orang yang beroleh kasih karunia dan keturunannya tetap hidup di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena Kejadian pasal 9 mengatakan Allah berjanji dengan manusia tidak akan menghukum kamu. Saudara, itu sebabnya pasal 9 ini memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan ini kita akan pelajari sesuai dengan judul perikop yang disampaikan, perjanjian Allah dengan Nuh. Ketahuilah saudara bahwa apa yang dilakukan Allah itu adalah sebuah kebaikan bagi kita.
Walaupun kita sering berhadapan dengan orang-orang tertentu yang mengatakan, kenapa ya Allah kok sampai menghancurkan, menghapuskan dunia ini, sehingga semua manusia, ada anak kecil, ada orang dewasa, ada yang tua, ada yang muda, semua dihapuskan. Rasa-rasanya Tuhan itu jahat. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan memang menghapuskan dunia ini, tetapi kasih karunia Tuhan itu diberikan kepadanya. Dan mengapa diberikan kasih karunia itu? Karena pasti Allah punya ukuran-ukuran tertentu. Allah memberikan sesuatu kepada manusia bukan asal-asalan, tetapi dengan sebuah ukuran parameter tertentu yang memiliki dasar yang kuat dan benar. Bagaimana Allah menghancurkan, menghapuskan manusia, tetapi sebenarnya itu adalah pilihan mereka sendiri. Karena mereka seharusnya tunduk kepada Allah, tetapi mereka semakin lari daripada Tuhan. Dan itu sebabnya, kalau boleh saya katakan kepada kita, saudara, bagaimana penting hidup di dalam Tuhan. Bagaimana penting hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita sadari dan mari kita pahami bahwa apa yang Allah lakukan itu selalu punya dasar. Tidak asal-asalan. Apa yang Allah lakukan itu punya tujuan. Apa yang Allah lakukan itu juga punya cara. Itu adalah kedaulatannya. Tetapi yang paling penting juga buat kita, respon benar terhadap keputusan Allah itu menjadi satu ukuran penting bagi kehidupan kita. Kita perlu pahami ada dua respon ya, yang dapat kita lakukan di sepanjang hidup kita. Pertama adalah respon yang salah. Sadari, pahami, yakini, percayalah bahwa respon salah itu akan berbuahkan kegagalan, bahkan akan berbuahkan hukuman daripada Tuhan. Tetapi respon yang benar terhadap perintah Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu akan memberikan sebuah keberhasilan dalam hidup. Bahkan berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Nah, itu sebabnya juga mengapa siang hari ini kita belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari, penting bagi kita untuk menyadari, memahami betapa Tuhan itu baik bagi kita. Kalau Tuhan baik bagi kita, adalah kebaikan Tuhan yang aku sudah lakukan untuk manusia, Tuhan berikan kebaikan itu kepada kita. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1 sampai 17. Kebaikan Allah yang pertama, kalau Dia memberikan hidup kita sebuah kasih karunia, adalah terdapat di dalam ayat yang ke-1. Ya. Ayat yang ke-1a, saya mau bacakan buat kita. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Saudara-saudari, kebaikan Allah yang pertama itu dinyatakan kepada manusia. Dan kita perlu tahu bahwa kebaikan Allah itu sudah dinyatakan kepada saudara dan saya, sama seperti pada masa lalu kepada Nuh. Karena apa? Karena Allah telah memberkati Nuh, ya, dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Kebaikan yang pertama berbicara tentang Allah memberkati manusia. Saudara, Allah memberkati manusia. Tadi saya katakan Allah bukan suka atau tidak suka terhadap manusia. Allah juga bukan mau tidak mau memberkati manusia. Tetapi Allah memberkati manusia, ada ukurannya, ada parameternya. Coba kita lihat apa yang ada di dalam firman Allah. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Ya. Kalau Kejadian 6 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seakan-akan tidak nyambung dengan ayat di atasnya. Tetapi dengan ayat di bawahnya diberikan sebuah alasan mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat ini memberikan sebuah keyakinan
kekuatan kepada kita bahwa mengapa Allah memberkati manusia, mengapa Allah memberkati Nuh? Karena Allah memberkati Nuh, Nuh itu teruji. Nuh itu benar dalam kehidupannya. Karena setelah peristiwa itu Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, air bah lalu terjadi, lalu air bah itu surut, lalu perjanjian Allah diberikan ke Nuh dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan ini membuktikan bahwa Nuh telah diberkati Tuhan karena Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Artinya Nuh itu benar di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan sebuah jawaban penting ya untuk beroleh berkat dari kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita doa 24 jam satu hari sekalipun, iman kita seperti gunung sekalipun, kalau kita tidak hidup benar di dalam Tuhan, tidak menjadi sebuah alasan bagi Tuhan untuk memberkati kita. Ayat ini, firman Allah ini memberikan penegasan kepada kita bagaimana Nuh diberkati Tuhan, bagaimana saudara dan saya diberkati Tuhan, karena kita hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Karena kita melakukan kebenaran Tuhan itu. Apa kebenaran itu? Segenap firman yang ada dalam hidup ini. Saudara-saudara, Kejadian 1:6 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kejahatannya yang nyata sehingga muncul ada kasih karunia Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah itu tetap mengasihi kepada manusia. Ya, walaupun Allah berniat menghancurkan manusia itu, tetapi jalan keluar, selalu ada jalan terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membentuk sebuah manusia yang takut akan Tuhan. Ukurannya hanya satu, saudara. Mari kita hidup benar di dalam Tuhan. Amen. Saya boleh katakan, saudara, peristiwa yang terjadi hari-hari ini mungkin peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi tahukah saudara, siapa mereka itu? Tahu nggak mereka kasih karunia Tuhan? Tahu? Ya, karena mereka orang-orang yang bukan orang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang percaya, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan tidak pernah main-main dengan kehidupan. Setiap ketidakbenaran ada upahnya, tetapi setiap kebenaran pun juga ada berkatnya yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Siang hari ini, saudara, apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini? Ada banyak cara, ada banyak langkah, ada banyak pilihan. Tapi mau gak kita memilih yang benar di dalam Tuhan? Saya percaya, walaupun umur saya baru umur ABG, angkatan babi gue 50 lebih, ya, tapi percayalah saudara, bahwa kita tetap hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita mau benar di dalam Tuhan, lakukan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang sudah bilang tenggelingan kalau kita tidak melakukan yang baik kepada Tuhan, karena Dia sudah baik kepada kita. Amin. Mau lakukan yang benar dalam Tuhan? Amin. Tunjukkan itu kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita. 1 Petrus 3, saya akan bacakan buat kita ya. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Tidak perlu dibuka apa-apa. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Perhatikan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara tahu, dua ayat ini hanya ingin mengatakan kepada kita dipanggil itu untuk diberkati. Amin. Jadi bagaimana mungkin berkat itu tidak sampai kepada yang lain? Jangan berkat itu kita pegang sendiri, kita kantongin sendiri sehingga orang lain tidak dapatkan berkatnya. Saudara tahu laut mati. Kenapa laut itu mati? Bukan karena dibunuh, tapi karena dia dapat aliran-aliran berkat, tapi dia tidak pernah membagikan berkat. Hari ini, saudara, kalau kita mau hidup benar dalam Tuhan, kita mau bertumbuh, bagikan berkat-berkat, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada semua orang yang kita jumpai. Amin. Percaya pada Tuhan, pegang terus kebenaran Tuhan. Kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, saudara, dalam ayat 1b dan 7.
Ya. Ayat 1b dan yang ke-7. Kejadian? Ya, Kejadian. Pasal Ayat 9. ayat 9. Ya, Kejadian 9 ayat yang ke-1b dan ayat yang ke-7. Satu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, ayat yang ke-7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Saudara, saya ingin bilang begini. Hal kedua yang menjadi kebaikan Tuhan dan itu dibuktikan kepada saudara dan saya adalah terdapat dalam ayat 1b dan ke-7. Kalau saya boleh bilang, ini berbicara tentang apa yang disebut dengan kelangsungan hidup terbaik. Kelangsungan hidup terbaik. Saudara-saudara, Allah menyukai kelangsungan hidup manusia. Bahkan sejak manusia diciptakan, ya, Allah menyenangi bahwa manusia itu akan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Itu artinya desain Allah terhadap manusia itu sudah fix dan pasti dan itu harus dilakukan. Jadi kalau itu tidak dilakukan, hati-hati, kita sedang bertabrakan dengan tujuan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita sadari dan pahami bagaimana kalau Tuhan menekankan tentang adanya regenerasi hidup dalam hidup kita, maka itu menjadi satu ukuran yang penting. Pada saat muda kita cari pacar, ya. Lalu setelah dapat pacar kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati, lalu bisa menikah. Lalu setelah menikah kita punya anak. Anak kita dibina, dibimbing supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Lalu ketika mereka dewasa, mereka akan mengulangi perilaku orang tuanya. Cari pasangan hidup, lalu hidup dalam pernikahan, lalu punya anak. Pengulangan ini akan terus terjadi. Tetapi apakah itu esensi dari kehidupan? Hanya kawin mengawinkan saja, hanya hidup menghidupkan saja, membentuk sebuah keluarga, lalu setelah itu sudah tidak ada makna apa-apa. Saudara, perlu kita ketahui bahwa ada tujuan yang Tuhan kehendaki. Kalau ada generasi kehidupan, kalau ada keturunan di mana kelangsungan hidup itu menjadi penting, maka ada satu ukuran Allah bagaimana membentuk keturunan ilahi menjadi satu ukuran yang utama di pandangan Tuhan. Nah, itu sebabnya adakah di antara kita yang tidak hidup dalam satu keluarga? Pasti kita semua hidup dalam keluarga. Dan tantangan kita yang paling besar adalah membawa anak istri kita kepada Tuhan, membimbing mereka, membawa mereka untuk hidup dalam garis-garis Tuhan, hidup dalam pembentukan keturunan ilahi yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, keberadaan hidup kita itu sangat penting dalam pandangan Tuhan. Jadi hiduplah seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita hidup dalam satu era, kita bersyukur karena kita hidup dalam satu era yang tidak menyenangkan. Gereja yang penuh dengan orang sepi, tutup. Ya, alat-alat musik yang begitu megah dipakai untuk beribadah, tetapi juga tidak ada gunanya karena orang tidak bisa beribadah. Hampir 3 tahun COVID-19 itu melanda hidup manusia. Tetapi tahu saudara, ada berita-berita yang nyinyir, ada berita-berita yang muncul bahwa COVID ini katanya dikendalikan oleh orang-orang tertentu atau mungkin juga oleh negara tertentu. Tujuannya hanya satu, profitable, mendatangkan keuntungan bagi mereka. Terlepas dari semua itu, bagaimana sikap orang percaya terhadap kehidupan ini? Percayakan, kalau hari ini kita masih tetap ada dalam kehidupan ini, itu bukan karena kita terlepas
lepas dari COVID, lalu kita menjaga sebegitu rapat terhadap COVID-19. Memang kita lakukan itu, tapi semua karena kasih karunia. Amin. Ya. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu karena kasih karunia Tuhannya. Janji kelangsungan hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau itu ada dalam tangan Tuhan, masih percaya kepada dunia ini atau percaya kepada Allah? Mari kita percaya kepada Allah yang hidup. Dia junjungan hidup kita. Dia adalah Tuhan kita. Malaikat 2 ayat yang ke-15 mengatakan, bukankah Allah yang besar menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Firman Allah jelas mengatakan kepada kita, tugas kita sekarang, mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Mari kita membentuk generasi demi generasi yang memuliakan Tuhan. Dan karena itu, mari kita lakukan kehidupan kita hari ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, kebaikan Tuhan dinyatakan karena kita diberikan kelangsungan hidup terbaik. Hari ini adalah kelangsungan hidup terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Apa respon kita? Mari kita bentuk kehidupan terbaik bagi Tuhan. Hal yang ketiga, kebaikan Allah yang ketiga terdapat dalam ayat yang kedua sampai ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kejadian 9 ayat yang kedua sampai ke-6. Demikian bunyi firman Allah, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntutnya. Menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, ayat yang kedua memberikan sebuah penjelasan bahwa kita diberikan kuasa untuk bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lain. Ayat yang ketiga, kita diberikan kuasa untuk memperoleh fasilitas hidup. Jadi jangan khawatir tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang keempat, bahwa kita diberikan makanan dan adanya aturan tentang bagaimana kita harus merawat nyawa kita. Bahkan juga bukan nyawa kita saja, nyawa semua orang. Sebab antara nyawa dan darah itu ada hubungan yang erat, dan Tuhan memberikan sebuah aturan-aturan tertentu kepada kita. Ayat 5 dan ke-6 itu berbicara tentang aturan kehidupan. Saya ingin bilang, saudara, bahwa kebaikan Allah yang ketiga itu dinyatakan kepada kita karena manusia itu sebetulnya diberikan sebuah proses hidup terbaik. Kalau ada aturan, kalau ada fasilitas hidup, kalau ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, itu adalah sebuah proses hidup terbaik yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan ada, dan itu dilakukan oleh kita untuk kita dapat berkenanan Tuhan. Sejak semula manusia itu diberikan proses hidup terbaik. Ada tanggung jawab, ada sebuah keberadaban hidup. Ya, kita bisa menyia-nyiakan binatang, tetapi sekarang tidak aneh. Manusia menyia-nyiakan manusia, sudah tidak beradab lagi. Seringkali sudah terbalik. Ya, manusia saja punya keberadaban yang baik, tetapi apa yang terjadi? Binatang
punya keberadaban yang baik, tetapi manusia tidak punya keberadaban, tidak berpikir manusia. Manusia bisa melakukan apa saja sekehendak hatinya, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Begitu kejahatan manusia itu begitu rupa. Saudara, saya ingin bilang begini, ada satu hal yang seringkali kita dengar. Kalau binatang perutnya sudah kenyang, baik singa, baik gajah atau apapun juga, saudara, binatang buas sekalipun, kalau perutnya sudah kenyang, dia dikasih makan lagi enggak mau. Tapi kalau manusia perutnya sudah kenyang sekalipun, bahkan kekuatannya, kekayaannya sudah banyak sekalipun, dia tetap akan berpikir, siapa lagi yang akan saya makan? Bukankah ini menggambarkan bagaimana manusia itu sudah rusak di hadapan Tuhan? Dan kalau manusia sudah rusak di hadapan Tuhan, ini tidak menggambarkan adanya sebuah proses kehidupan yang terbaik. Ingat saudara, bahwa apa yang terjadi, jangan pernah kita melupakan tugas utama kita. Ada proses hidup terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau kita harus beribadah hari ini, lalu kita melakukan kehidupan kerohanian kita, lalu kita sedang hidup dalam kasih karunia Tuhan, lakukanlah proses itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Saya percaya setiap orang yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Ingat pesan hidup ini. Mari kita menjalani proses hidup terbaik di dalam Tuhan. Lakukan kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang sesuai dengan firman Allah. Bisakah kita tertib? Bisakah kita disiplin dalam hidup ini? Lalu bisakah kita terus melakukan sebuah keberadaban hidup sebagai manusia yang takut akan Tuhan? Saya percaya apapun yang harus kita lakukan, saya percaya itu ada dalam pandangan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudari, kehidupan manusia itu tidak berlalu begitu saja. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu harus dipertanggungjawabkan. Entah itu baik atau entah itu tidak baik. Mari kita lakukan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah memberikan hidup terbaik yang penuh dengan kemenangan. Amin. Saudara, 2000 tahun yang lalu Allah hadir dalam rupa manusia. Firman sudah menjadi manusia, dan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Percayakah kita kelahiran tanpa kematian itu sia-sia? Kelahiran walaupun ada kematian tapi tidak bangkit, itu pun sia-sia. Itu sebabnya betapa penting bagi kita kelahiran Yesus, lalu kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga menjadi satu kebenaran iman bagi kita. Karena hukum subjektif sudah dilakukan Yesus Allah kepada kita dengan menurunkan anaknya bagi saudara dari saya. Tapi percayakah kita juga bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui satu pribadi, Yesus, yang adalah anak tunggalnya untuk turun ke dunia ini untuk mati bagi saudara dan saya. Kalau Dia sudah memberikan kebaikannya, anak yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya, apa respon kita? Proses hidup terbaik beroleh kasih karunia Tuhan diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana respon kita terhadap semua yang Allah berikan kepada kita? Percayakah bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Percayakah bahwa kedaulatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Percayakah bahwa Dia Allah yang tetap ada mengasihi saudara sampai dengan hari ini? Amin. Mari terima proses kehidupan yang kita lalui. Mungkin kadang-kadang kita tidak pas dengan pikiran kita atau dengan hati kita, karena kehendak kita, pikiran kita seringkali bertolak belakang dengan kehendak Allah. Walaupun hal yang mungkin tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, percayalah, ukurannya adalah kebenaran di dalam Tuhan.
Kalau kita sudah melakukan kebenaran di dalam Tuhan dan itu sesuai dengan firman-Nya, percayalah kebenaran kita menjadi kebenaran dalam pandangan Tuhan. Karena itu, terima proses hidup terbaik di dalam kehidupan kita. Allah berdaulat atas hidup kita dan mari kita do the best saja terhadap Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-8 dan 17. Ayat yang ke-8 dan 17 ya. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca 2 ayat saja yang penting, saudara ya. Karena ini ayatnya terlalu panjang. Tetapi ayat 8 dan 17 itu berbicara tentang judul perikop di atas, bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh dinyatakan. Jadi perjanjian Allah itu sangat banyak dituliskan di sini dalam ayat yang ke-8 sampai 17. Saya ingin bacakan ayat yang ke-9 dan 17 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kebaikan Allah yang keempat yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui. Saya ingin lebarkan peristiwa ini, karena peristiwa ini bukan semata-mata kepada Nuh saja, tetapi ini adalah perjanjian lama, berada dalam kitab kita di perjanjian lama. Mengapa kita punya perjanjian baru? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara tentang waktu. Tetapi esensi dari perjanjian Allah itu tetap diberikan kepada kita. Kebaikan Allah yang keempat, saya ingin sebutkan sebagai bahwa saudara dan saya diberikan janji kelepasan atas hukuman. Saudara dan saya diberikan janji kelepasan atas hukuman. Saudara, adakah yang dilepaskan hukumannya selain Nuh? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Karena semua manusia itu dimusnahkan. Hanya Nuh, istri, anak dan mantunya saja 8 orang. Jadi artinya kebaikan Tuhan itu diberikan kepada manusia. Ya, saya mau katakan begini, saudara, bahwa kebaikan Tuhan diberikan kepada 8 orang. Itu karena Nuh. Sebab Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Tetapi seringkali kita harus menyadari bahwa janji Tuhan ini selalu bicara dengan kebaikan, terkorelasi dengan kebaikan. Dan kalau hukuman itu berbicara tentang kejahatan. Ada berita atau ada hal yang seringkali dikaitkan dan itu menjadi satu pemikiran yang agak rancu. Ada orang bicara, ya, kenapa? Di bagian lain dikatakan bahwa Allah itu menyesal. Kalau Allah sudah melakukan itu, tetapi kok Allah menyesal? Ya. Saudara, manusia diberikan janji kelepasan atas hukuman. Itu janji Tuhan. Tetapi di situ dikatakan dalam bagian yang lain bagaimana Allah menyesal ketika manusia itu sudah dimusnahkan. Saya ingin bilang bahwa dalam Kamus Tata Besar Bahasa Indonesia, kata menyesal itu punya 2 konteks. Konteks yang pertama adalah kalau saya melakukan sesuatu yang salah, padahal saya sudah diingatkan, lalu saya tahu bahwa itu salah, tapi saya memaksa melakukan itu, sampai akhirnya saya kena hukuman. Saya mungkin akan menyesal. Penyesalan saya terjadi karena apa? Karena saya melakukan yang salah, yang seharusnya saya tidak lakukan. Itu satu. Makna yang kedua berbicara kepada kita tentang menyesal itu adalah kalau saya punya orang terdekat, lalu orang yang terdekat itu mengalami kesedihan yang dalam, atau mengalami kepahitan, atau mengalami luka, dan lain sebagainya. Saya memang tidak mengalami itu. Tetapi karena itu adalah orang yang terdekat dengan saya, tapi orang terdekat saya itu sedang mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan, tidak menyenangkan hidupnya,
saya menyesali itu juga. Nah, penyesalan yang kedua tidak berarti bahwa saya itu sudah melakukan sebuah keputusan. Ya, saya tidak ambil keputusan. Tapi ini adalah sebuah empati hidup. Mengapa engkau mengalami demikian? Dalam kamus kata besar bahasa Indonesia itu disebut menyesal. Tapi seringkali manusia salah mengartikan ini. Kalau Allah yang menyesal, kenapa? Berarti Allah tidak tahu dong masa depan hidup manusia. Sampai Allah menyesal ketika manusia itu sudah dimusnahkan. Saudara-saudari, tidak perlu ada dusta di antara kita. Kita perlu menyadari bahwa Allah bukan pelaku dari kejahatan. Kalau Allah memusnahkan manusia karena ada itu adalah tindakannya. Sebetulnya Allah sudah memberikan hukum. Untuk apa? Untuk supaya manusia lakukan. Tetapi kalau hukum itu tidak dilakukan, itu adalah pilihannya. Dan kalau engkau mendapatkan hukuman karena perbuatanmu, itu adalah pilihanmu. Jadi bukan karena aku, bukan karena Tuhan yang jahat, tapi justru Tuhan punya ukuran tertentu. Bagaimana sekalipun manusia salah memilih itu, tetapi manusia diberikan jalan keluar. Itu sebabnya Nuh diberikan kasih karunia Tuhan. Saudara, di sini Allah menegaskan tentang janjinya kepada manusia. Nuh, keluarga, dan yang bersama dengan dia itu tidak dilenyapkan lagi. Bahkan diberi tanda busurnya. Kita seringkali menyebutnya itu pelangi, katanya itu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melakukan hal yang serupa. Saudara, dalam konteks perjanjian lama itu demikian. Tetapi tahukah kita dalam konteks perjanjian baru kita diberikan janji kelepasan atas hukuman. Bulan ini kita merayakan satu hari yang penting. Kenapa, saudara? Yesus sudah lahir bulan Desember. Bulan ini Yesus mati di kayu salib. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Saya mau bilang, saudara, ini berita apa? Karena sekian banyak orang mengatakan bahwa ini adalah sebuah cerita isapan jempol belaka, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Menurut mereka adalah orang yang disamarkan, adalah orang yang sebetulnya bukan Yesus. Tetapi kalau itu bukan Yesus, bagaimana mungkin sejarah tidak berubah? Sejarah memang tidak pernah berubah, karena sejarah bicara tentang kebenaran. Dan apakah yang dituduhkan mereka bahwa itu bukan Yesus, itu pernah dibuktikan oleh waktu yang berjalan itu? Sampai hari ini dunia tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang. Amin. Dan kalau Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, pahami juga bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Terlepas dari Alkitab, ini adalah sebuah sejarah. Kalau ini sebuah sejarah, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak pernah bisa ditolak oleh siapapun karena peristiwanya terjadi. Terlebih lagi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Makna ini memberikan sebuah makna penting bagi kita. Ada orang yang bilang yang penting kelahirannya, sebab kalau tidak ada kelahiran maka tidak berarti apa-apa. Tapi ada orang bilang juga yang penting Yesus mati. Paskah itu yang penting, sebab kalau tidak ada Paskah, kelahiran juga tidak berguna. Saya tidak ingin masuk dalam polemik itu, saudara. Tetapi percaya, Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, junjungan hidup, junjungan ilahi kita, itu adalah Allah yang pernah lahir, Allah yang pernah mati, dan Allah yang pernah bangkit. Tujuannya hanya satu. Kalau janji itu diberikan, hukuman dilepaskan. Tetapi kalau Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, kesulitan, kesusahan, kesukaran hidup kita sudah diselesaikan. Amin. Itu sebabnya, saudara, apapun yang kita alami hari ini, kesusahan, kesulitan, ketakutan hidup, percayalah, akhirnya ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di firman Allah ada satu kisah terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita. Suatu kali Yesus bicara dengan Petrus. Petrus ditanya oleh Yesus, menurut engkau siapa aku ini? Itu pertanyaan dalam.
karena 4 mata. Petrus harus mengemukakan menurut hatinya Yesus itu siapa. Saudara tahu apa yang dijawab oleh Petrus? Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar enggak? Benar. Tetapi saudara baca di ayat berikutnya, di perikop yang berbeda, tapi ayat berikutnya, sebab di situ dikatakan bahwa Yesus menceritakan, Yesus menyampaikan tentang penderitaannya kelak. Dan pada saat itu, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus tarik tangan Yesus. Dia tegur, engkau sekali-kali tidak akan menghadapi itu. Jadi apa yang diucapkan oleh Petrus berbeda dengan apa yang difikirkan, berbeda juga dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hati-hati kalau kita percaya kepada Tuhan. Sebab jangan-jangan percaya kita kepada Yesus itu salah. Itu sebabnya mengapa kita harus selaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Dia. Percayalah, biarkan ada kesulitan, biarkan ada kesusahan, biarkan ada penderitaan, karena itu bagian yang tidak pernah dilepaskan dari kita. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tetapi ketahuilah, akhir dari segala sesuatunya, Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, dan Dia pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Yes. Diberi janji kelepasan atas hukuman. Saudara-saudara, mari kita jalani hidup ini sebagai satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Roma 5 ayat yang kedua mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Demikian firman Allah. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kebaikan Allah diberikan kepada kita karena kita diberikan janji kelepasan atas hukuman. Dan janji itu diberikan kepada kita hari ini sampai Tuhan datang. Kasih karunia Tuhan itu ada, dan kasih karunia Tuhan Allah itu masih tetap dinyatakan dalam hidup kita sampai Tuhan datang. Mari kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita sadari kalau hari ini kita ada, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara, bukan kebetulan hari ini ada hamba Tuhan yang berulang tahun, usianya genap gocap 50, ya itu saya bilang tadi ABG, ya, angkatan babi gue sama dengan saya.